九尾狐。 Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan merangkum film anime Donghua yang berjudul God Spring and Atom untuk part yang ketiga. Untuk kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, Hanji sedang mengejar siluman rubah yang telah merasuki istri dari penguasa kota. Lalu siluman rubah itu tidak bisa lari dari kejaran Hanji. Pertarungan pun tak terhindarkan. Siluman rubah itu pun ditekan habis-habisan oleh Hanji. Lalu Hanji mengeluarkan kekuatannya yaitu pedang awan bentuk pertama, Luo Jinghong, dan membuat siluman rubah itu terpental dan terluka olehnya. Siluman rubah itu mengatakan kalau orang-orang dari lembah Lingjin benar-benar luar biasa. Siluman rubah itu juga tahu kalau Hanji dan penguasa kota sedang mencurigainya. Tapi ia masih mempunyai hal-hal yang penting untuk dilakukan. Dan ia melarikan diri dan keluar dari tubuh dari istri penguasa kota tersebut. Hanji pun memilih menolong istri penguasa kota terlebih dahulu yang jatuh dari atap. Siluman rubah itu pun mempunyai kesempatan untuk kabur darinya. Di saat Hanji menolongnya, raja penguasa kota itu pun datang menghampirinya. Lalu Hanji menjelaskan kepadanya kalau ia dirasuki oleh siluman rubah. Dan siluman rubah itu berhasil kabur dengan jurus pemisahan diri. Legenda mengatakan bahwa klan rubah menggunakan cara itu untuk memisahkan diri. Dan ternyata legenda itu benar adanya. Dan tidak heran kalau Hanji tidak bisa mendeteksi aura iblisnya. Ternyata tubuh aslinya tidak ada di sana. Di sisi lain, Nona Zizang sedang melihat peta kota Feng bersama Guleng. Dan tiba-tiba datanglah siluman rubah Lengxi dan ia mengatakan kepada Nona Zizang di kediaman penguasa kota. Nona Zizang menyuruh Hanji untuk tidak menyerangnya di depan umum dan semua itu adalah rencananya. Kemudian menyuruh Hanji untuk memanfaatkannya. Nona Zizang pun menjawab kalau kemampuan siluman rubah Lengxi sangat hebat. Bahkan Hanji tidak bisa mendeteksi siapa iblis jahat itu. Seketika siluman rubah itu pun masuk dan mengatakan kalau Hanji tidak pernah berpikir kalau tujuan sebenarnya adalah Nona Zizang. Nona Zizang juga tahu kalau tujuan siluman rubah itu adalah 9 kuali Ciuding. Nona Zi tidak takut kepadanya karena ia tahu kalau ia berguna untuk siluman rubah. Jadi siluman rubah itu tidak mungkin membunuhnya terlebih dahulu. Namun siluman rubah itu ingin Nona Zizang menurut kepadanya, kalau tidak ia punya banyak cara untuk membuatnya patuh kepadanya. Tapi prosesnya mungkin akan sedikit menyakitkan. Seketika itu, Guleng pun marah kepadanya dan akan menyerang dengan pedangnya. Namun Guleng terkena ilusi oleh siluman rubah Lengxi itu yang membuatnya pingsan seketika. Tak selang berapa lama Hanji pun datang untuk menemui Nona Zi. Tapi di saat ia sampai di tempatnya, Nona Zizang tidak ada di sana karena dibawa pergi oleh siluman rubah tersebut. Hanji hanya menemukan Guleng dengan kondisi pingsan. Hanji pun mencoba menyembuhkannya. Di saat ia terbangun, Guleng mengatakan kepada Hanji untuk segera menyelamatkan Nona Zi. Dan Guleng mengatakan kalau Nona Zi dibawa ke sebuah sumur. Lalu Hanji menghampiri sumur yang tak jauh dari rumah tersebut. Di saat ia membuka sumur itu, aura yang sangat kuat pun muncul dari sumur tersebut. Ia pun masuk dalam sumur tersebut. Di sisi lain dari kekaisaran, Nona Shiji merasa aneh karena seharusnya ia sudah dihapus pengetahuan spiritualnya. Atau tidak mungkin ingat masa lalunya. Bagaimana mungkin ia bisa sadar kembali dan ia akan menjaganya untuk saat ini. Tak lama kemudian, Yang Mulia Raja You datang dan pelayannya meminta Nona Shiji untuk menyambutnya. Lalu Nona Shiji berpikir kalau ia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kaisar Rubah. Raja Youmin pun datang dan Nona Shiji menyambutnya dengan baik. Raja Youmin meminta Nona Shiji untuk memainkan kecapi yang disebut Raoliang. Dikatakan kalau kecapi itu suaranya seperti alam. Raoliang bergema sangat keras dan lama. Nona Shiji pun mencoba memainkan kecapi tersebut. Namun di saat ia memainkannya, Nona Shiji tidak mengerti dan ia pun dengan asal memetik kecapi tersebut yang membuat semua orang ingin muntah karena nadanya yang tidak karuan. Lalu Nona Shiji mengatakan kepada Yang Mulia kalau ia tidak bisa memainkan alat musik tersebut, tapi ia bisa beberapa tarian. Dan ia ingin menari untuk Yang Mulia.
Si Yi pun menari dengan tubuhnya yang aduhai yang membuat Yang Mulia terpukau olehnya. Nona Si pun menghampiri Yang Mulia dan memeluknya. Kita kembali ke Hanji. Di saat Hanji memasuki sumur tersebut, ia baru tahu kalau ada sebuah gua bawah tanah di kota Feng. Ia pun berjalan untuk mencari Nona Zizang. Namun di saat itu juga ia diserang oleh beberapa orang yang sudah mati atau mayat hidup. Tapi tubuhnya dikendalikan oleh siluman rubah Liang Xi. Hanji pun langsung menghalau dengan mudah para siluman itu. Akan tetapi mayat hidup itu selalu bangkit kembali dan menyerangnya kembali. Lalu Hanji menyerang sambil mencari jalan untuk mencari Nona Zizang. 是此生留下的。 Dan ia mengatakan kalau para mayat itu pasti banyak menderita sebelum meninggal dan banyak orang-orang yang tak berdosa terbunuh oleh monster siluman rubah itu. Hanji teringat di masa lalunya di saat kedua orang tuanya dibunuh oleh siluman harimau dan membuat Hanji sangat marah dan membunuh satu persatu mayat hidup tersebut. Namun mayat itu selalu hidup kembali karena kekuatan siluman rubah putih itu. Hanji pun sempat kewalahan dibuatnya. Lalu Nona Zizang pun akan dibunuhnya. Di saat Nona Zizang akan dibunuh oleh siluman rubah itu, Nona Zizang mengatakan kalau ia bisa melepaskan segel kuali 9 yang siluman rubah itu cari. Dan Nona Zizang juga mengatakan untuk melepaskan Hanji. Ia berjanji akan membuka segel dengan cepat untuk dirinya. Namun siluman rubah itu tidak mau bernegosiasi dengannya. Ia mengatakan Hanji harus mati. Di saat ia akan membunuh Nona Zizang, Hanji pun menghampiri dirinya. Dan siluman rubah itu tahu kalau mayat hidupnya sudah tersegel oleh Hanji. Hanji pun langsung menyerang ke arah siluman rubah itu dan membuatnya terjatuh. Siluman rubah itu pun sangat marah dan ia langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerap roh jahat dari mayat tersebut untuk menyembuhkan luka dan menjadi lebih kuat. 别碰他！准备好付出代价吧！他在吸取那些傀儡身上的妖气。 Siluman rubah itu pun menjadi siluman rubah ekor 2 dan berubah menjadi lebih kuat. Ia mengatakan kalau ia akan membunuh Hanji dan Nona Zizang. Dan ia langsung menyerang ke arah Hanji. Namun Hanji masih bisa menghindarinya. Hanji meminta Nona Zizang untuk diam di sana. Pertarungan pun tak terhindarkan. Hanji sempat kewalahan melawannya. Karena ia tahu kalau siluman rubah itu semenjak berubah menjadi ekor 2, kekuatan dan kecepatannya meningkat. Dan di saat siluman rubah itu akan menyerang ke arah Nona Zizang, Hanji langsung menangkisnya dan membuat Hanji terluka. Lalu Hanji mengeluarkan kemampuan pedang Xiaoyanya dan langsung menyerangnya, yang membuat siluman rubah itu pun terluka parah. Namun di saat Hanji akan menyerangnya kembali, Tuan Raja Kota datang dan ia sangat senang dengan pertarungan antara Hanji dengan siluman rubah. Karena Hanji dan siluman rubah sama-sama sudah terluka dan ternyata Tuan Raja Kota itu adalah siluman harimau yang telah membunuh kedua orang tua Hanji. Seketika itu Hanji teringat di masa lalunya di saat kedua orang tuanya dibunuh oleh monster harimau itu. 当然是我，臭小子，是你。 Siluman rubah itu pun sangat marah karena ia merasa dimanfaatkan oleh siluman harimau tersebut. Namun siluman harimau itu langsung menyerang ke arah siluman rubah dan membuatnya terluka olehnya. Siluman harimau itu pun menyerang ke arah Hanji dan membuatnya terpental. Lalu pertarungan pun tak terhindarkan. Hanji pun ditekan oleh siluman harimau itu. Lalu siluman itu mengatakan kalau Hanji sudah ditakdirkan mati di tangannya. Ia juga mengatakan sampah kepada Hanji. Dulu kedua orang tuanya dibunuh di depan Hanji dan sekarang siluman harimau itu akan membunuh Nona Zizang di depan Hanji. Namun di saat ia akan membunuh Nona Zizang, Hanji langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang ke arah siluman harimau itu. Yang membuat siluman harimau itu kewalahan, akan tetapi Hanji belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Siluman harimau itu pun berbalik menyerang ke arah Hanji. Namun Nona Zizang memilih membuka segel 9 kualinya. Karena sudah tidak ada jalan lain selain membuka segel. Dan hanya bisa bertaruh dengan segel tersebut. Yang membuat siluman harimau itu pun tertekan oleh segel tersebut. 怎么回事？便赌这一次。至于妖力本质截然相反的上古之力。 Siluman harimau itu pun memilih melarikan diri. Beberapa waktu kemudian Hanji tersadar dari pingsannya. Lalu ia bertanya kepada Nona Zizang, di mana siluman harimau itu? Nona Zizang menjawab kalau siluman harimau terkena kekuatan segelnya.
Namun ia berhasil lolos dan melarikan diri. Nona Zizang juga mengatakan kalau segel 9 kualinya sudah terbuka. Dan Yinlong yaitu naga api pasti terbangun dari tidurnya. Hanji pun sangat terkejut. Tak lama kemudian, naga Yinlong pun terbangun. Lalu Hanji melihat 9 kuali yaitu Taiyu Jiuding yang merupakan salah satu senjata-senjata sihir terkuat di dalam dunia dan dimiliki untuk menguasai kekuatan yang bisa menumbangkan dunia. Hanji pun bertanya kepada Nona Zizang kenapa demi Jiuding ia rela melakukan semua ini. Lalu Nona Zizang menjawab kalau ia adalah putri Song, keturunan ortodok Jiuding, putri kaisar. Ia menceritakan kepada Hanji kalau di masa lalunya itu, istana kekaisaran terbakar, gulungan rahasia tanah tersegel, juga hilang di dalam perang. Setelah bertahun-tahun, Nona Zizang berpura-pura menjadi pembisnis. Akhirnya 3 bulan yang lalu pedagang terkenal menemukan gulungan dan menemukan lokasi pasar. Dan dikenal sebagai kota Feng. Lalu Nona Zizang pun berterima kasih kepada Hanji atas semua yang dilakukan Hanji kepadanya. Seketika itu Nona Zizang pun langsung mengaktifkan 5 fase elemen dan mengorbankan darahnya. Lalu 9 kuali itu pun aktif kembali. Naga Yinlong pun akan bangkit kembali. Nona Zizang mengatakan kalau menurut legenda, saat para leluhur menyegel Jiuding, naga itu mempunyai temperamen masam dan akan menyimpan dendam. Dan Nona Zizang harus menyimpan 9 kuali terlebih dahulu sebelum naga itu terbangun. Namun di saat Nona Zizang akan menyimpan 9 kuali Jiuding itu, tiba-tiba siluman rubah itu merebutnya. Dan ternyata siluman rubah itu bangkit kembali. Siluman rubah itu menggunakan kekuatan sisa jejak jiwa dalam tubuh diri dari istri penguasa kota, yang membuatnya bisa hidup kembali. Hanji pun sangat marah dan akan menyerang ke arah siluman rubah itu. Akan tetapi Hanji belum pulih total dengan luka yang dideritanya. Siluman rubah itu pun sangat senang karena ia telah mendapatkan 9 kuali Jiuding yang bisa memadatkan inti ilahi oleh Taiyu Jiuding. Di saat ia akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba naga Yinlong terbangun dan langsung menyerang ke arah siluman rubah itu dan membuat pingsan seketika dengan hanya 1 serangan. Lalu naga Yinlong mengatakan kalau ia mencium bau yang familiar, yaitu keturunan dari Taiyu. Nona Zizang pun mengatakan kalau ia adalah keturunan Taiyu. Naga Yinlong juga mengatakan tahun-tahun itu saat ia dalam masalah, Taiyu yang menyelamatkan hidupnya, jadi sumber kehidupannya dan akan bersama dengan para manusia rendahan. Tapi sebagai keturunan dari Taiyu, dari para leluhurnya ada bajingan yang berani menipu dirinya. Lalu Nona Zizang mengatakan kalau para leluhurnya tidak ingin menyebabkan terlalu banyak perselisihan di dalam dunia. Namun naga itu tidak percaya dengan semua omongan Nona Zizang. Seketika itu naga Yinlong pun marah. Dan dia mengatakan kalau ia sudah lama terjebak di dalam tempat tersebut dan tidak melihat matahari. Nona Zizang juga mengatakan tugas naga Yinlong seharusnya menjaga Nona Zizang. Namun Yinlong mengatakan kalau ia tidak mau menjaga lagi dan sudah berakhir. Di saat bersamaan, siluman rubah itu terbangun dari pingsannya dan akan mengambil 9 kuali Jiudingnya. Seketika Nona Zizang meminta naga Yinlong untuk tidak membiarkan siluman rubah itu membawa 9 kuali Jiuding tersebut. Namun tak disangka naga Yinlong membiarkan siluman rubah itu membawanya dan membiarkan pergi. Seketika Nona Zizang tidak terima dengan semua itu. Ia langsung berlari dan akan merebutnya. Tapi naga Yinlong menghalanginya. Lalu Nona Zizang mengatakan kalau Taiyu Shen adalah hal tersuci dan paling benar di dalam dunia. Jiwa dari Tuan kalau ada di dalam tangan-tangan iblis pasti akan runtuh dan punah. Namun naga itu mengatakan kalau ini semua tidak ada hubungannya dengannya. Siluman rubah itu mempunyai kesempatan untuk melarikan diri darinya. Di saat Nona Zizang akan mengejarnya, naga Yinlong menghalangi dan menyerang ke arahnya. Hanji pun tak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan kemampuan ketiganya yaitu cahaya mengambang. Sedikit pertarungan pun terjadi, namun Hanji tidak bisa melawannya. Seketika itu naga Yinlong mengatakan untuk tidak melawannya lagi. Di saat itu juga siluman rubah sangat senang karena mendapatkan 9 kuali Jiuding dewa. Namun di saat ia ingin pergi, naga Yinlong berubah pikiran dan langsung menyerangnya. Ia mengatakan tidak ada yang bisa lari darinya. Nona Zizang mengatakan, rumor mengatakan kalau Yinlong sesat dan murung. Naga Yinlong pun sangat marah dan akan menyerang ke arah siluman rubah itu. Namun di saat ia akan menyerangnya, tiba-tiba datanglah siluman rubah ekor 9 yang merupakan tuan dari siluman rubah Liangxi. Lalu ia mengatakan kepada rubah Liangxi, apakah 9 kuali Jiudingnya masih aktif?
dan ia meminta untuk membawanya Shenwu kembali. Rubah Lengxi pun pergi dan membawa Juiding kuali tersebut. Pertarungan seru pun terjadi di antara rubah ekor 9 dengan naga Yinlong. Mereka pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Di saat bersamaan, Hanji sedang mengejar siluman rubah Liangxi. Namun Hanji diserang oleh rubah ekor 9 yang membuat rubah Liangxi bisa keluar dari tempat tersebut melalui portal. Namun seketika, Juiding kuali dewa itu berubah dan akan menghilang. Rubah ekor 9 pun akan menolong rubah Liangxi, akan tetapi 9 kuali dewa itu meledak dan membuat rubah Liangxi terkena ledakannya. Gua tersebut pun akan runtuh karena terkena ledakannya. Naga Yinlong mengatakan kalau ia sangat tidak bahagia dan akan membunuh Hanji dan Nona Zizang. Naga Yinlong pun akan memakannya. Namun di saat ia akan memakannya, tiba-tiba Naga Yinlong berubah menjadi seekor naga kecil yang lucu. Naga Yinlong pun terkejut dengan kejadian itu. Lalu Nona Zizang mengatakan Juiding itu sudah hilang. Dan Naga Yinlong mempunyai asal yang sama dengan Dewa Taiyu. Setelah para dewa runtuh, kekuatannya tentu saja akan hilang. Naga Yinlong pun baru tersadar kalau ia melakukan kesalahan yang besar dan tidak menurut apa kata Nona Zizang. Mereka pun menyelamatkan diri dari reruntuhan gua itu dengan menaiki pedangnya. Di sisi lain dari kekaisaran Yao Ming, di saat sang kaisar akan bercinta, tiba-tiba ledakan Juiding itu terdengar dan membuat ia tak sadarkan diri. Ia pun bermimpi kejadian di masa lalunya. Ia teringat di masa ia akan menjadi kaisar, upacara pengorbanan pun dimulai. Dan sebagai raja ia harus menyembah sang penemu penurut metode para leluhur kepada Dewa Tian Ki Agung. Namun raja tidak mau, ia mengatakan kalau semua itu tidak berarti. Lalu mereka semua pun takut dengan keputusan Raja Yao yang tidak mau menyembah dewa. Raja Yao mengatakan kalau benuanya sudah lama menyembah dewa selama ratusan tahun. Tapi sekarang situasinya berubah karena raja meninggal dan situasinya rusak. Dan ia ingin merubah takdir. Dan ia mengatakan kalau mulai sekarang benuanya tidak akan melayani dewa. Ia pun terbangun dari mimpinya. Ia langsung marah dengan Nona Ziyi. Ia mengikat Nona Ziyi dengan kekuatannya dan mengatakan siapa sebenarnya Nona Ziyi. Namun di saat ia akan menyerangnya kembali, tiba-tiba pengawalnya memanggil dan mengatakan kalau ia ingin melapor sesuatu yang sangat penting. Raja Yao meminta kepada pengawalnya untuk mengunci kamar Nona Ziyi dan menunggunya. Tak selang berapa lama, bawahannya yaitu Mi Yunxi pun menemui sang raja. Ia mengatakan kalau ia mengamati langit dan ia melihat ada 9 lampu menyala. Dan itu adalah fenomena dari Taiyu Juiding. Ini adalah Juiding ilahi yang orang luar pun tidak bisa mengendalikan ini sama sekali. Lalu sang kaisar mengatakan, bagaimana untuk mendapatkan Yu Xing atau 9 kuali dewa itu? Mi Yunxi pun menjawab, kalau Yu Xing adalah berkumpul di Juiding, ikuti jejak Juiding pasti akan bisa menemukannya. Juiding seharusnya kembali ke tempat asalnya. Di sisi lain, siluman harimau mengatakan kepada tetuanya, kalau segel Juiding sudah terbuka. Namun tetua mengatakan kalau ia ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan Taiyu Juiding di dalam satu serangan. Namun siluman harimau itu gagal dan tidak membawa Juiding tersebut. Ia pun sangat marah dan memberi pelajaran kepada siluman harimau itu. Dan ia tidak ingin hal seperti ini terulang kembali. Dari kota Feng, Hanji membawa Nona Zizang ke tempat tinggalnya dengan membawa bayi naga Yinlong. Sesampainya di sana, Nona Zizang bermimpi dan ia tahu kalau semua orang-orang sudah mengkhianati ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan kepada Zizang untuk tidak mempercayai siapapun. Ia pun terbangun dari pingsannya. Di saat bersamaan, bayi naga Yinlong masih tetap sombong. Ia mengatakan tidak mau mengendalikan sampah kepada semua orang. Lalu Hanji marah dan ia pun memberi pelajaran kepadanya. Dan kalau ia tidak menurut, ia akan membuatnya sekarat. Di saat bersamaan, Nona Zizang memanggil Guleng. Dan ia mengatakan kalau ia tidak berguna karena ia telah mengaktifkan 9 kualinya dan melihat Juiding terbang tapi tidak bisa menghentikannya. Dan ia mengatakan kalau ia tidak layak sebagai anak ayah, yaitu kaisar terdahulu. Guleng pun menjawab, kalau Nona akhir-akhir tahun ini sangat menderita dan semua ini takdir. Guleng juga mengatakan apa yang akan seharusnya dilakukan ke depannya. Nona Zizang pun mengatakan Yinlong karena Yinlong terkait erat dengan dewa tersebut dan hanya salah satu dari mereka akan tersegel di dalam sihir.
Guleng mengatakan, jadi selama Nona Zizang menjadi tuan dari Yinlong, ia bisa mengambil Juiding kembali. Di saat bersamaan, bayi naga Yinlong masih meledek Hanji dan membuat Hanji marah. Lalu Yinlong bisa melepaskan talinya dan melarikan diri. Pedang Xiaoyan pun tak tinggal diam, ia langsung mengejar Yinlong dan menangkapnya kembali. Dan dari kekaisaran, menteri kepercayaannya yaitu Yuan Shu, ia mengatakan tentang Juiding. Dan Juiding itu yang diramalkan oleh Taiyu kuno adalah harta karun dari dunia. Dan jika benar, sang raja tidak bisa menganggap remeh. Juiding adalah kekuatan dari dunia manusia. Lalu sang kaisar mengatakan, untuk mengirim seseorang dan mencari tahu tentang semua ini. Seketika itu Menteri Yuan Shu memberikan raja lukisan yang bergambar Nona Zizang. Kita kembali ke Hanji. Karena Hanji akan membantu Nona Zizang, Hanji diminta oleh Nona Zizang untuk berjanji 3 hal. Yang pertama, mulai dari sekarang Hanji dilarang melakukan sendiri tindakan apapun. Yang kedua, semua tindakan berfokus terhadap situasi keseluruhan dan ikuti semua perintahnya. Dan yang ketiga, Nona Zizang tidak mengatakannya. Ia hanya akan mengatakannya di saat waktu-waktu kritis kepadanya. Hanji pun setuju dan berjanji kepadanya. Di sisi lain dari siluman rubah, Tuan Rubah ekor 9 mendapatkan Juiding itu. Lalu ketika siluman bocah itu tidak terima dengan tuannya, ia pun akan menyerang ke arah rubah ekor 9 itu. Namun di saat itu juga ada siluman rubah yang menolongnya. Ia bernama Xianli. Sedikit pertarungan pun terjadi. Tak selang berapa lama Tuan Rubah ekor 9 itu menghentikan pertarungannya. Lalu ia mengatakan kalau orang-orangnya yang menyedihkan dan yang membuat kesalahan harus dihukum. Ia meminta 3 siluman bocil itu untuk melapor kepada tuannya. Juiding yang runtuh, rubah akan bertanggung jawab untuk menemukan Jiu Xing. Di sisi lain juga ada tuan muda bernama Boyin dan penjaganya Ah Fei. Ia melihat salah satu Juiding itu jatuh ke dalam sungai dan sebelum ia membuktikannya, mereka pergi ke kota Liu terlebih dahulu. Kita kembali ke Hanji. Hanji dan Nona Zizang sedang dalam perjalanannya untuk mencari Juiding. Hanji pun memberi pakaian kepada Yinlong agar tidak terlalu mencolok. Lalu Nona Zizang mengatakan kalau di depan adalah batas dari kota Liu. Dan kemungkinan besar salah satu Juiding ada di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kota Liu, ia diperiksa oleh penjaga kota tersebut. Dan penjaga itu memperlihatkan gambar yaitu Nona Zizang. Ia mengatakan kepada Hanji dan Guleng apakah mereka pernah melihatnya. Hanji pun menjawab kalau ia tidak pernah melihatnya. Namun para penjaga itu tidak percaya dengannya. Dan ia ingin memeriksanya. Di saat ia akan memeriksanya, tiba-tiba Nona Zizang berubah tampilan dengan menggunakan pakaian pria. Dan para penjaga itu pun meminta maaf kepadanya. Di saat bersamaan, ada tuan muda yang sedang mabuk karena minum ciu. Ia ingin memeluk Nona Zizang, namun Hanji menghalanginya. Dan ia salah sasaran dan mencium Yinlong. Yinlong pun dibuat ketakutan olehnya. Dan orang-orang di sana mengatakan kalau tuan muda itu sangat terpesona oleh rubah di villa pegunungan. Seketika itu, Hanji pun mengetuk titik akupunturnya agar tuan muda tersebut tertidur. Sesampainya di kota Liu, Guleng mendapat informasi kalau ada wanita yang mempunyai kecantikan tiada tara yang bernama Liu Xi datang ke kota. Sesampainya di kota Liu, ia membayar banyak uang untuk membeli hubungan kota Liu dan menjatuhkan manor yang ada di pinggiran kota. Dan direnovasi menjadi seperti sekarang ini, yaitu Villa Yale. Di dalam villa ada putra-putra bangsawan dengan gaya luar biasa. Orang-orang yang sudah melihat tarian ponik tanpa terkecuali akan kehilangan akal saat kembali. Jatuh cinta bahkan nafsu makannya. Sisi lain dari kota Liu, ada wanita yang bernama Mo Xian. Ia adalah kakak seperguruan dari Hanji. Ia sedang mencarinya. Namun semua orang yang ada di sana mengatakan tidak ada yang melihatnya. Waktu pun berlalu dan ia masih mencari Hanji. Lalu ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencarinya. Di saat ia sedang mencarinya, ia bertemu monster rubah. Ia pun langsung mengejar monster rubah tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun siluman rubah itu tidak sendirian, melainkan mereka berdua. Dan membuat Nona Mo Xian kewalahan. Namun di saat itu juga ada pemuda yang menolongnya. Dan membuat pertarungannya seimbang 1 lawan 1. Siluman rubah itu pun memilih kabur dan melarikan diri.
Lalu Tuan Muda Boyin memperkenalkan diri kepadanya dan ia mengatakan kalau ia melihat Nona sedang dalam bahaya. Itulah sebabnya ia menolongnya. Nona Mo Xuan pun berterima kasih kepadanya. Namun ia sudah terluka oleh siluman serigala itu dan membuatnya pingsan. Tuan Muda Boyin tidak mau meninggalkan Nona tersebut. Lalu ia membawanya pulang ke rumah. Dari Nona Siji, ia sedang mandi bersama burung kesayangannya yaitu Xiaohua. Tak selang berapa lama, Tuan Rubah ekor 9 datang menghampirinya. Lalu, Tuan Rubah mengatakan untuk mempunyai anak dengan raja adalah bagian penting dari memulai kembali 10.000 arai abadi. Pohon anggur rubahnya Tuan Rubah dikhianati oleh klan surgawi sebelum tahun kering. Semua keluarganya dibunuh. Kalau saja bukan karena tempat suci tidak akan meninggalkan pembuluh darahnya. Dan sekarang Raja Suci berencana untuk menumbangkan langit. Menunggu Tuan Rubah ekor 9 membalas dendam kepada klan surgawi. Saat itulah ia menunggu rasa terima kasihnya. Namun Nona Siji menjawab kalau ia mengerti apa yang Tuan Rubah maksud. Dan ia akan menyelesaikan tugas dengan baik. Tuan Rubah ekor 9 pun mengatakan kalau ia akan mempunyai banyak hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Ia pun akan pergi untuk sementara waktu. Dari Nona Zizang, mereka akan pergi ke Villa Yale di kota Liu. Dan tiba-tiba ada yang menyerangnya ke arah Hanji. Ternyata ia adalah kakak dari Hanji, Mo Xuan. Lalu Mo Xuan memperkenalkan orang yang telah menolongnya kepada Hanji. Hanji pun berterima kasih kepada pemuda itu karena mereka telah membantu kakaknya. Hanji juga memperkenalkan kakaknya dan kedua penyelamatnya kepada Nona Zizang. Nona Zizang juga mengatakan kalau kedatangan ke Villa Yale, ia akan melihat tarian dan kecantikan gadis penari ponik yang membuat orang tergila-gila. Di saat bersamaan, Hanji mengatakan kepada kakaknya kalau Nona Zizang menyamar menjadi laki-laki untuk menyembunyikan identitasnya dan sedang mencari Juiding. Dan sekarang Juiding sudah menarik perhatian dari semua orang. Di saat ia asik mengobrol, langit pun tiba-tiba menjadi gelap dan berganti malam. Mereka pun semua terkejut. Di saat itu juga muncullah bocah kecil dan mengatakan kalau Nona Zizang dan teman-teman lainnya sepertinya bukan dari kota Liu. Lalu Nona Zizang menjawab kalau ia adalah penjelajah dan kedatangannya adalah untuk melihat festival tarian ponik. Lalu mereka pun diantar oleh anak kecil itu ke dalam villa. Di perjalanan masuk, anak itu mengatakan kalau tuan mudanya adalah pemilik dari Villa Yale itu. Dan nama tuan mudanya adalah Baili, atau nama panggilannya Ruozuo. Sesamanya di Villa Yale, Bu Yun mengatakan kalau pemilik dari villa bukan penari ponik di dalam rumor. Lalu Nona Zizang curiga kenapa gestur pemberi hormat anak itu berbeda dengan yang digunakan di dinasti. Di saat itu juga datanglah Tuan Ruozuo. Di sisi lain Hanji dan kakaknya masih terjebak di dalam kabut hitam. Di saat itu juga muncullah roh jahat yang begitu kuat dan langsung menyerang ke arah Hanji dan kakaknya. Pertarungan pun terjadi. Hanji dan kakaknya pun masih bisa menghalaunya dengan mudah. Nona Mo merasa aneh karena ia pergi ke villa pada siang hari. Kenapa tiba-tiba menjadi malam hari? Di saat mereka akan pergi, mereka bertemu dengan seorang wanita. Ia mengatakan kalau keadilan di dalam desa sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan hari ini juga adalah hari kebebasan. Lalu wanita itu berterima kasih kepada Hanji dan kakaknya. Dan ia bernama Nona Liusu. Ia meminta Hanji dan kakaknya untuk mengikutinya untuk bertemu dengan Nona Zizang dan teman-temannya. Dan dari klan Rubah, mereka ternyata telah mengikuti Hanji dan temannya ke Villa Yale. Lalu Rubah Lengsi mengatakan kalau ia sudah mengikuti Hanji selama seharian. Dan ia sangat kesal terhadap Hanji karena 2 ekor rubahnya terluka olehnya. Dan ia tidak akan membiarkan Hanji pergi lagi. Di saat itu juga tiba-tiba Tuan Rubah ekor 9 datang. Dan ia mengatakan kalau ia tidak ingin orang-orang di sisinya pergi. 2 junior tidak perlu khawatir karena sekarang Juding masih di dalam kegelapan. Ia juga mengatakan kalau ada arai yang kuat di dalam villa tersebut. Ia meminta kedua junior jangan bertindak gegabah. Dan waktunya klan rubahnya mematahkan Tiansu. Dari Nona Zizang, Tuan Muda Ruozuo mengatakan kalau ia sebelumnya adalah pengembala yang datang dari semua sudut-sudut dunia.
Melewati kota Liu tahun itu, ia menghadapi bencana alam. Dan orang-orang yang lapar mencegah Tuan Ruozuo. Disitulah muncul wanita cantik bernama Liu Shu. Ia bisa memenangkan orang-orang yang lapar, dan ia adalah putri dari raja. Tapi tidak mempunyai temperamen, dia lahir sebagai wanita dan tidak bisa mengambil alih sebagai raja kota. Ia juga ingin membuat kota Liu menjadi lebih baik. Ruozuo juga mengatakan kalau ia tidak bisa melupakan Nona Xiaoshu. Di saat kota Liu mulai stabil, ayah Xiaoshu, yang mana ia adalah raja kota dari kota Liu, yaitu Liu Pin. Ia menetapkan pajak yang lebih kuat, tapi ia tidak mendukungnya. Di saat bersamaan, Nona Liu Shu mengatakan kalau ia sulit untuk memulihkan pikirannya karena teman-temannya ada di dalam gulungan gambar tersebut. Seketika itu, Nona Mo melihat kalau di gulungan gambar itu banyak roh jahat yang sangat kuat. Naga Yinlong juga mengatakan kalau di dalam gulungan gambar itu ada iblis bercampur dengan aura dari Ju Yiding. Lalu Hanji memberanikan diri untuk mendekati gulungan tersebut. Di saat ia memegangnya, tiba-tiba keluarlah monster jahat dari gulungan itu dan langsung menyerang ke arah Hanji. Hanji pun terpental. Naga Yinlong masih sedikit licik. Ia ingin kabur dari Hanji dan ingin mencari Ju Yiding sendirian. Namun di saat Naga Yinlong akan masuk ke dalam gulungan tersebut, monster jahat itu menarik dan menyerang ke arah Naga Yinlong. Ia pun meminta tolong kepada Hanji. Hanji pun langsung menyerang dengan pedangnya. Di saat itu juga, Villa Yale diserang dengan panah oleh penguasa kota Raja Liu. Orang-orang yang tak berdosa pun banyak yang mati karena terkena panahnya. Raja Liu Pin yang tidak lain ayah dari Nona Liu Shu pun datang. Ia mengatakan kalau pernikahan anaknya, bahkan ia tidak diundang sebagai orang tuanya. Raja Liu Pin juga mengatakan kalau Ruozuo bukanlah manusia melainkan iblis. Orang-orang di sana pun mengatakan bahwa ia tidak percaya kalau Ruo ternyata iblis. Raja Liu Pin berkata kepada anaknya yaitu Liu Shu untuk memberitahu kalau Ruozuo adalah seorang iblis. Dan kalau tidak mengatakan dengan jujur, orang-orang di sana akan dibunuh satu persatu. Lalu Nona Liu pun mengatakan kalau Ruozuo memang bukan seorang manusia, melainkan iblis. Ruozuo pun tidak bisa mengelak lagi. Ia langsung membuka identitasnya yang sebenarnya. Semua orang pun terkejut melihatnya. Mereka merasa dibohongi oleh Ruozuo. Namun Nona Liu Shu masih tetap mencintainya karena Ruozuo banyak membantu orang-orang. Nona Liu meminta ayahnya untuk bisa mengerti. Lalu Tuan Ruozuo mengatakan kalau mereka tidak akan percaya kepada niat Nona Liu dan dirinya. Ia pun sangat marah kepada ayah Liu Shu dan langsung menyerangnya. Sisi lain, Hanji juga masih bertarung dengan monster jahat itu. Ia pun menyerang bersama-sama. Namun ia masih kewalahan bertarung dengannya. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Oh!